Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2024A. Kami di sini akan mempresentasikan proyek kami, yaitu simulasi seleksi penerimaan beasiswa menggunakan decision tree. Kelompok kami beranggotakan saya, Sofia Dudinasi dengan NIM 24031 Saya Cantika Latifatul dengan NIM 24031554023. Saya Ilminur Lelia dengan NIM 24031564135. Latar belakang proyek kami yang pertama yaitu proses seleksi beasiswa seringkali melibatkan berbagai kriteria seperti nilai akademik, tes kemampuan bahasa asing, prestasi, serta keaktifan organisasi. Banyaknya indikator ini membuat proses seleksi menjadi kompleks, terutama jika pendaftar meningkat. Jika dilakukan secara manual, akan menimbulkan resiko ketidakkonsistenan dan subjektivitas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, yaitu proses seleksi manual memerlukan waktu yang cukup lama, karena harus memeriksa setiap data peserta. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi waktu dan keefektivitasan dalam pengambilan keputusan. Salah satu pendekatan yang cocok untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menggunakan algoritma decision tree. Tujuan dari proyek kami yaitu pertama untuk mengetahui penerapan algoritma decision tree sebagai metode simulasi untuk seleksi calon penerima beasiswa berdasarkan data dan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses seleksi beasiswa dengan cara mengautomatisasi penilaian berdasarkan atribut seperti IPK, TOEFL, prestasi, dan organisasi. Yang terakhir yaitu untuk membangun sistem seleksi beasiswa yang adil dan transparan berdasarkan data dan kriteria yang objektif. Selanjutnya yaitu struktur tree. Kelas ini digunakan untuk membuat simpul-simpul poin keputusan. Terdapat beberapa parameter yaitu atribut, threshold, value, condition, description, dan children yang digunakan untuk menyimpan cabang anak. Dev child, fungsi ini digunakan untuk menambahkan not anak ke not sekarang. Dev is leave, fungsi ini digunakan untuk cek not tersebut termasuk leave atau bukan. Dev predict yaitu fungsi utama yang digunakan untuk melakukan prediksi berdasarkan data masukan. Jika is leave, maka akan langsung dikembalikan ke hasil value dan description. Jika atribut IPK, maka akan langsung dikelompokkan sesuai nilai IPK dan diarahkan ke note yang sesuai. Jika atribut TOEFL, apabila skor TOEFL lebih besar dari threshold, maka akan memilih high. Jika tidak, maka ke low. Atribut prestasi, jika atribut prestasi skor prestasi lebih besar dari threshold, maka akan pilih ke high. Jika tidak, maka akan ke low. Jika atributnya organisasi, apabila skor organisasi lebih besar dari threshold, maka akan pilih ke high, dan jika tidak, maka akan ke low. Jika terdapat atribut yang tidak dikenali, maka return tidak lolos, atribut tidak dikenali. Selanjutnya saya akan menjelaskan scoring pada seleksi penerimaan beasiswa kami. Jadi jika IPK 3 sampai 3,5 maka skornya 5. Jika IPK 3,51 sampai 3,75 maka skornya adalah 7. Jika IPK 3,76 sampai 4 maka skornya adalah 10. Jika di luar dari rentang itu maka skornya adalah 0. Kemudian untuk tes TOEFL dari 400 sampai 492 skornya 3, dan 493 sampai 585 skornya 5, 586 sampai 677 adalah 7 skornya. Kemudian untuk skor prestasi, jika internasional skornya 6, nasional 5, provinsi 3, kabupaten atau kota 2, daerah satunya 6. Seperti yang bisa kita lihat di sini, semisal jika ada seorang peserta dengan juara 1 nasional, maka 6 ditambah dengan 5, jadi skornya adalah 11. Kemudian untuk organisasi itu ada internal, eksternal, dan juga perannya. Jika internal maka skornya hanya 3, jika eksternal maka skornya 5, dan untuk perannya jika ketua atau presiden skornya 5, wakil, sekretaris, bendahara skornya 3, anggota atau staf itu skornya 1. Semisal jika ada peserta yang organisasinya itu internal dan dia menjadi anggota, maka skornya 3 ditambah 1 menjadi 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma decision tree. Kami beri nama fungsinya itu build tree. Pertama, membuat root dengan atribut IPK. Kemudian jika IPK di bawah 3 maka akan keluar value tidak lolos di leave node-nya. Kemudian kita buat group. Di sini membuat jika rentang IPK 3 sampai 3,5 maka nanti akan dilanjutkan ke TOEFL dengan threshold 475 dan juga seterusnya ini. Kemudian kita membuat node baru yaitu IPK node dengan atribut TOEFL dan juga thresholdnya dengan nominal ini tadi. Kemudian root tadi disambungkan dengan IPK node yang ini. Jadi root ini disambungkan ke IPK node. Kemudian di sini jika TOEFL-nya memenuhi threshold maka dia lanjut seleksi ke prestasi. Jika TOEFL-nya tidak memenuhi threshold maka akan ke leave node dan jadi tidak lolos. Jadi IPK node disambungkan ke TOEFL high dan IPK node disambungkan juga ke TOEFL low. Kemudian untuk prestasi
prestasinya tidak memenuhi maka dia akan ke deep note dengan value tidak lolos. Kemudian TOEFL high disambungkan dengan prestasi high, TOEFL high disambungkan dengan prestasi low. Kemudian jika prestasinya memenuhi maka dia memiliki value lolos, namun jika prestasinya tidak memenuhi maka dia tidak lolos. Selanjutnya saya akan menjelaskan degradation trik seperti yang saya katakan tadi, root atau IPK. Kemudian jika IPK-nya di bawah 3 maka dia langsung ke leave note, itu dengan value tidak lolos. Jika IPK-nya 3 sampai 3,5, 3,51 sampai 3,75, 3,75 sampai 4, maka dia akan lanjut di seleksi. Misal ada peserta dengan IPK 3,6, maka dia masuk di sini dan dia akan diseleksi. Jika TOEFL-nya di atas 450, maka dia akan diseleksi lagi. Namun jika TOEFL-nya di bawah dari 450, maka dia langsung tidak lolos. Namun jika dia lolos, dia akan diseleksi lagi dengan organisasi. Jika organisasinya memenuhi threshold, maka dia dinyatakan lolos. Pada bagian proses seleksi ini yaitu membaca dan membuat file Excel. Lalu di sini terdapat DF atau data frame files.read_excel dalam kurung file path, di mana itu adalah file yang akan diinput atau dimasukkan. Lalu pada bagian for row in df.iterRows itu kita membaca file yang diprioritaskan untuk menghitung skor dan membangun decision tree. Di sini terdapat IPK, TOEFL, skor prestasi yang dapat dari kolom prestasi, lalu skor organisasi yang dapat dari organisasi internal, eksternal, dan peran. Lalu dibuatnya keputusan dan alasan juga, yaitu dengan membangun decision tree melalui definisi build tree dan memberikan keputusan lolos atau tidaknya dengan metode predik peserta. Lalu setelah itu ditotalkan skornya, itu dari skor IPK, skor TOEFL, lalu skor prestasi dan skor organisasi. Lalu pada bagian hasil .append ini kita membuat file hasil dari seleksi penerimaan beasiswa. Ini akan dibentuk kolom nama, IPK, TOEFL, lalu skor IPK, skor TOEFL, skor organisasi, skor prestasi, total skor, status, dan alasan. Lalu di bagian algoritma searching dan sorting, di sini untuk menampilkan outputnya, kelompok kami menggunakan boolean interaktif yang berada pada internal pada saat dijalankan kodenya. Di sini untuk boolean pertama kita akan menampilkan 25 peserta yang lolos pada seleksi penerimaan beasiswa. Lalu di sini hasilnya akan disimpan di file Excel, yaitu hasil semua seleksi.xlsx. Lalu yang kedua yaitu kita dapat mencari nama peserta melalui inputan dan menggunakan logaritma sequential search berbasis substring. Lalu yang ketiga yaitu dapat pilihan untuk menampilkan seluruh hasil seleksi dan disorting berdasarkan hasil skor tertinggi menggunakan logaritma tim sort, yaitu di sini terdapat sort values. Oke, baik, kesimpulan dari proyek kami simulasi penerimaan beasiswa yaitu program ini berhasil menerapkan algoritma decision tree untuk mengotomatisasi proses seleksi penerimaan beasiswa secara efisien berdasarkan nilai IPK, TOEFL, prestasi, dan organisasi, sehingga dapat meminimalkan subjektivitas dan meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hasil seleksi dapat divisualisasikan dan dapat disimak otomatis sehingga dapat mendukung akuntabilitas dan dokumentasi yang tepat. Berikut adalah kode program yang telah kami buat dan kami akan menjalankannya. Dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.